kita akan mencoba menyelesaikan contoh kasus pembagian warisan. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembagian warisan itu, yang pertama kita tentukan pewaris atau orang yang meninggal. Dalam kasus ini yang meninggal adalah Martini. Langkah yang kedua, kita tentukan ahli waris. Ahli waris dengan syarat ia masih hidup ketika pewaris itu meninggal. Maka tampak yang menerima waris itu yang pertama, satu orang anak laki-laki, dua saudara laki-laki kandung, 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, 2 saudara perempuan kandung, dan 1 orang suami. Langkah yang ketiga, kita lakukan penghijaban. Melihat dari ahli waris yang menerima tadi, kita lakukan penghijaban. Karena ada anak laki-laki, maka 2 orang saudara laki-laki kandung serta 9 anak dari saudara laki-laki kandung itu terhijab. Artinya ia menjadi tak berhak menerima waris, sehingga tinggal yang berhak itu 1 orang anak laki-laki, 2 saudara perempuan kandung, serta 1 orang suami. Ini setelah kita lakukan penghijaban. Kemudian langkah yang keempat, kita tentukan bagian penerima waris. Tadi sudah kita tahu bahwa yang berhak menerima waris itu 1 orang anak laki-laki, 2 orang saudara perempuan kandung, dan 1 orang suami. Kita tentukan bagian dari masing-masing ini. 2 orang saudara perempuan kandung ini menerima bagian 2/3. Kemudian 1 orang suami itu mendapatkan bagian 1/4 karena ia memiliki 1 orang anak, dan 1 orang anak laki-laki ini mendapatkan bagian asobah bin nafsi. Artinya dia akan nanti mendapat sisa dari pembagian warisan. Kemudian barulah kita langkah yang kelima, lakukan penghitungan. Kita lakukan penghitungan dari yang berhak menerima waris tadi. Kita contohkan banyaknya harta yang akan dibagi itu sejumlah 120 juta. Maka 2/3 dari 120 juta, yaitunya 80 juta rupiah. Ini adalah yang berhak diterima dari 2 orang saudara
satu orang saudara perempuan kandung mendapat 40 juta rupiah. Kemudian bagian dari satu orang suami itu bagiannya 1/4. Jumlah harta tadi 120 juta rupiah. 1/4 daripada 120 juta rupiah itu adalah 30 juta rupiah. Kita totalkan. Rp80 juta ditambah 30 juta rupiah menjadi 110 juta rupiah. Sedangkan jumlah harta, banyaknya harta tadi kan 120 juta. Sedangkan harta yang sudah kita bagi itu sejumlah 110 juta. Jadi 120 juta dikurang 110 juta, maka bersisa 10 juta rupiah. Maka 10 juta inilah menjadi hak bagi satu orang anak laki-laki tadi yang menjabat sebagai asobah, yaitunya sisa daripada pembagian warisan. Jadi barulah kita nampak satu orang anak laki-laki ini mendapat asobah senilai 10 juta rupiah. Dua saudara perempuan kandung mendapat jatah 80 juta rupiah, dan satu orang suami mendapat jatah 30 juta rupiah. Itulah langkah-langkah dalam proses pembagian warisan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.